Shalom saudara, kita masuk Abam. Salam Pak Eras, Pak, saya mau bertanya mengenai orang yang sudah meninggal dan mendatangi orang terdekatnya dalam mimpi. Apakah orang yang sudah meninggal itu berkentayangan atau bagaimana ya Pak? Sebenarnya Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi yang saya pahami kalau orang itu orang jahat yang menjadi milik iblis, rohnya masih bisa ada di bumi bergentayangan. Masih bisa. Yang saya pahami itu. Tapi kalau itu anak Allah, tidak. Pasti langsung ke Hades yang nyaman. Makanya orang-orang baik, orang-orang saleh kalau meninggal itu tidak muncul lagi dan lain-lain. Namun demikian jangan mudah percaya kalau ada mimpi atau penglihatan dari orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang iblis itu bisa meniru, cakap berimitasi. Jadi kalau mimpi ini jangan dipahami sebagai pesan dari Tuhan atau jangan selalu dipahami pesan dari Tuhan. Mimpi bisa aktivitas di bawah sadar kita yang muncul pada waktu tidur loh. Ya, jadi yang muncul itu bisa karena memang fantasi kita atau aktivitas di bawah sadar kita. Jangan dipahami sebagai pesan Tuhan di situ. Oke, jadi nggak ada masalah di sini. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Halo Om Era, saya umur 14 tahun. Saya anggota CDC Teens. Saya juga mendengar Ekumene Bible Course, edisi surga dan Abam. Saya mau bertanya Om, akhir-akhir ini keluarga saya banyak yang meninggal. Dari tante saya dan nenek saya. Saya juga punya teman yang sudah meninggal Om. Yang saya ingin tanyakan apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat kita yang masih hidup? Dan saya 2 kali mimpi tentang teman saya yang meninggal Om. Saya pikir hanya mimpi saja. Tapi mimpiin dia lagi, saya bingung Om, saya mencoba tanya teman malah jawabnya ngawur. Terima kasih Om Era, sehat terus Om, Tuhan memberkati. Dari Yesika. Yesika, umur 14 tahun kamu sudah mendengar ABC edisi surga itu luar biasa sayang. Kamu luar biasa. Nah mengenai orang yang meninggal, yang Om pahami, kalau dia anak Allah, dia langsung dibawa Tuhan ke Hades yang nyaman. Hades itu artinya dunia orang mati, tapi yang nyaman. Kenyamanan itu disebut Firdaus. Jadi kalau kamu mendengar kata Firdaus, itu sebenarnya artinya taman, park atau garden, ya. Dalam bahasa Ibraninya Pardes, dalam bahasa Yunaninya Paradeisos, ya. Tetapi menit-menit, jam-jam sebelum Tuhan angkat, bukan tidak mungkin ia sempat melihat yang masih hidup. Banyak kita tidak melihat dia, kita tidak bisa meraba dia tidak bisa meraba kita, tetapi dia bisa melihat kita. Dan ada pengalaman-pengalaman orang yang pernah meninggal tapi hidup lagi demikian. Dan saya lebih mempercayai hal itu. Tetapi kalau orang itu bukan orang percaya dan menjadi milik kuasa gelap, bukan tidak mungkin ya dia masih diizinkan atau dibuat bergentayangan oleh kuasa kegelapan. Bukan tidak mungkin. Tetapi yang ini tidak pasti dan kita tidak perlu mempersoalkannya. Jadi kalau kita melihat malam-malam ada genderuwo, ada penampakan, itu bisa malaikat jatuh yang jahat lalu menyerupai orang yang pernah hidup, atau memang orang yang pernah hidup meninggal dunia tapi bukan milik Allah, milik setan lalu dibiarkan bergentayangan. Tetapi sekali lagi ini tidak ada kepastian, lebih baik tidak kita percayai. Mengenai mimpi kamu, mimpi adalah mimpi. Jangan terlalu banyak dipikirkan karena mimpi itu bisa aktivitas jiwa kita di bawah sadar. Tetapi kalau mimpi itu dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat untuk menafsirkan, untuk mengetahui maksud mimpi tersebut. Ya. Nah itu saja jawaban Om Eras ya Yesika.
Jangan persoalkan soal mimpi. Mimpi ya mimpi saja ya. Namanya mimpi kok, jadi bukan realitas, bukan hal yang nyata. Oke. Dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, saya mau menanyakan, apakah kita bisa mendoakan orang yang telah meninggal supaya dosanya diampuni, supaya mendapat tempat yang baik? Maksud saya doa ini sering kita panjatkan sampai bertahun-tahun setelah orang itu meninggal. Ini salah. Kita tidak bisa lagi mendoakan orang yang meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup. Dan orang lain tidak bisa menyelamatkan dia. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Di mana Yesus telah mati di kayu salib buat dia. Dan dia harus hidup seturut kehendak Tuhan. Oke, kalau tidak hidup seturut kehendak Tuhan, dia harus memikul akibatnya. Apakah orang yang telah meninggal bisa mendoakan kita? Tidak bisa juga. Karena juru syafaat kita, kata Alkitab, hanya Yesus. Yesus yang bisa menjadi juru syafaat kita di samping kanan Allah Bapa. 3. Bagaimana menghadapi mertua yang suka melaporkan kesalahan-kesalahan saya ke suami? Diam. Diam, tetap mengasihi, tidak bersikap memusuhi mertua. Tetap ramah. Kamu akan lebih ditindas, oke. Kamu tunggu bagaimana Tuhan akan membuat pembalasan. Pembalasan hak Tuhan, tapi jangan mengharapkan kecelakaan mertuamu. Kembalikan ke Tuhan dan jadi saksi mertuamu bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Padahal kedua mertua sudah memarahi saya sampai panas telinga. Oke, diam, udah. Kamu akan mendapatkan pertolongan Tuhan ya. Nggak usah macem-macem, nggak usah bela diri, kamu akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Baik Pak, berikutnya dari seorang pria berusia 28 tahun, menikah, beragama Katolik, dari Kupang, NTT. Shalom Bapak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, saya baru kehilangan orang yang sangat saya cintai dalam hidup saya, yaitu istri di tanggal 10 September 2023. Yang saya mau tanya, apakah nanti ketika saya meninggal, akan ketemu kembali sama istri saya? Ya, kalau istri Anda memang layak masuk langit baru, bumi baru, dan Anda juga layak, akan ketemu. Terus. Ya. Dan saya berjanji di almarhum istri, kepada almarhum istri mungkin ya, dan Tuhan Yesus, bahwa tidak akan cari pengganti lagi sampai saya ketemu kembali sama istri saya di kehidupan kekal. Saya percaya ada kehidupan kekal selain dunia. Ya. Betul. Ya, betul. Saya ingin sekali tahu. Setiap hari saya berpikir istri saya di mana? Apakah di sorga, apa neraka? Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mestinya Anda tidak memberalakan masalah ini. Anda harus bisa melupakan. Karena istri sudah meninggal. Dia tidak tahu punya anak enggak ya? Iya, tidak diceritakan Pak. Iya. Usia masih 28 tahun. Usiamu masih 28 tahun. Jadi kamu tidak perlu terikat ya, menjadikan masalah itu berhala yang kau pikirkan siang malam. Tapi saya mengerti, ini kan baru berapa bulan ya. Nanti waktu bisa membuat kamu berubah. Ada orang yang berjanji tidak menikah. Setelah beberapa tahun, setelah istrinya meninggal tuh ya. Dia ketemu dengan pasangan baru, dia tanya, Pak, apakah boleh saya menikah karena saya pernah janji untuk tidak menikah. Tidak ada yang mutlak kecuali untuk Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan menikah tidak menikah, terserah Tuhan ya. Soal nanti bagaimana ketemu istri, serahkan saja ke Tuhan. Anda tidak tahu istri di surga atau neraka, kembalikan semua ke Tuhan. Oke? Dan sekarang Anda belajar melayani Tuhan dan hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Ya, kalau selama kita masih terikat dengan janji,
dengan pikiran-pikiran seperti yang Anda kemukakan, Anda tidak bisa menyenangkan Tuhan. Nak. Ya, oke. Tuhan memberkati. Sekarang Berikutnya dari seorang wanita. ya, Ya. oke. Usia 45 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Malang. Shalom Om, sebelumnya terima kasih banyak Om untuk setiap jawaban-jawaban pertanyaan saya yang lalu. Sangat membantu saya. Pertanyaan saya kali ini yang pertama, apakah orang yang meninggal bunuh diri, rohnya berkumpul dengan roh-roh orang lain yang meninggal sesuai prosedur Tuhan? Di Hades ya kalau saya tidak salah Om, dalam menunggu penghakiman. Ya, semua yang sudah meninggal itu di Hades. Kecuali kebangkitan pertama waktu Yesus mati. Semua di Hades. Hades itu artinya dunia orang mati. Hades itu artinya dunia orang mati. Yang saya pahami dunia orang mati ada bagian yang nyaman, ada bagian yang tidak nyaman. Oke, teruskan. Apakah roh manusia yang jahat dan baik berada di satu tempat Om? Yang saya pahami tidak, karena seperti orang kaya dan Lazarus itu, Iya. orang kaya yang tidak mengasihi sesama di tempat ada api dan dia celaka. Iya. Oke. Bagaimana dengan anggapan orang yang bisa melihat dunia roh, yang berkata mereka bisa berkomunikasi dengan malaikat pencabut nyawa atau roh-roh lainnya, dan mereka berkata bisa membantu roh-roh orang sesat untuk menuju kepada dimensi yang lebih baik. Apakah bisa ini Om? Kita nggak percaya dan jangan percayai hal itu. Oke? Iya. Jangan percaya hal itu. Terus, Satu lagi Om, GSKI ini menurut saya gereja yang paket komplit Om. Jika kami bermasalah, kami bisa tanya langsung ke Om Eras. Dan ini pendapat saya saja ya. Om Eras di dalam doa malam yang sering saya ikuti secara online, disitulah saat Om menyembah, Om mencurahkan isi hati dan masalah Om kepada Bapa. Dan di situ seringkali di doa malam, tangis saya pecah Om saat Om menyembah. Dalam hati kecil saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, menangkan Om Eras dalam segala masalahnya. makasih. Iya. Terus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan tim. Terima kasih banyak Tuhan melimpahkan berkat kepada tim. Oke, makasih ya, Henny. Iya. Henny di Malang. Oke. Thank you, Hen. Nanti satu kali kita ketemu ya. Udah ibu-ibu saya kira ya. Anak berapa itu? Sebentar Pak. Memiliki 2 orang anak Pak. Oke, nanti kita ketemu ya. Salam buat suamimu dan kiranya kamu diberkati Tuhan ya. Iya. Ya saya tidak tahu suamimu masih bersama kamu enggak ini. Tapi kiranya Tuhan bersama kamu. Amin.